Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi yang kemarin. Oke, kita akan membahas mengenai informasi di era modern. Dan salah satu konsep yang penting adalah information society atau masyarakat informasi. Dengan perkembangan informasi yang sangat cepat, kita sampai pada masyarakat informasi. Kalau di slide atau video sebelumnya kita membahas bagaimana informasi itu sangat sederhana dan sangat terkait dengan hidup kita ya sejak dahulu. Sekarang informasi tidak hanya sekedar sebagai input atau masukan, tapi informasi sudah menjadi sebuah ciri khas masyarakat modern ya. Makanya masyarakat modern disebut information society. Kalau di zaman berburu dan meramu, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, informasi sangat diperlukan, tapi untuk hal-hal yang sangat teknis. Misalkan masyarakat purba butuh tahu di mana sumber air, butuh tahu di mana em, sarang binatang buas, butuh tahu di manakah eh, banyak pohon-pohon yang berbuah dan bisa dimakan, gitu ya. Tetapi di masyarakat modern sekarang ini informasi sudah sedemikian berpengaruh dalam segala hidup kita sehingga kita tidak hanya menggunakan informasi sebagai input tapi sudah jadi bagian, sudah merasuk ke dalam cara hidup kita. Nah, itulah yang disebut masyarakat informasi atau information society. Di sini disebutkan information society adalah sebuah masyarakat di mana akses untuk mendapatkan dan mentransfer informasi terbuka lebar, terutama ketika melakukan aktivitas bisnis dan sosial. Jadi ini salah satu ciri masyarakat informasi. Efek dari terbukanya, gampangnya mengakses informasi, kita menjadi sangat tergantung dengan informasi. Bentuk sederhananya mungkin kita hampir, bukan hanya hampir ya, selalu mengakses, mengecek handphone kita mungkin sejam sekali atau bahkan em, sejam 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali mungkin. Atau bahkan 10 kali dalam 1 jam. Nah, itu bagaimana kita membutuhkan informasi. Entah informasi yang ada di aplikasi komunikasi kita, WhatsApp, terus kemudian Telegram, atau Facebook, atau informasi yang berkaitan dengan berita, berkaitan dengan tren, berkaitan dengan informasi olahraga, itu semuanya eh, inherent, sangat terkait dengan hidup kita, dan seringkali kita selalu ingin tahu dan ingin tahu terus dalam hitungan jam bahkan menit, gitu ya. Ya, itulah salah satu ciri masyarakat informasi. Next, efek dari masyarakat informasi maka terbentuklah masyarakat ekonomi, sorry, ya, information economy, yaitu perekonomian yang terkait dan tergantung dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi. Jadi di sini adalah ekonomi yang landasan utamanya atau produk utamanya adalah pengolahan data atau informasi. Em, Ya bentuknya macam-macam ya. Ini ada Financial Times, Questia, Science Direct, Faxia, Experian, dan seterusnya. Mungkin yang paling akrab adalah Financial Times ya. Financial Times ini adalah media massa ya, media massa yang informasi utama yang disampaikan atau disajikan adalah informasi-informasi keuangan. Misalkan ya harga saham, nilai tukar mata uang, investasi, bisnis, dan seterusnya. Jadi media massa yang mengkhususkan diri untuk masalah-masalah keuangan, masalah-masalah ekonomi. Dan ini
menunjukkan betapa informasi itu sangat penting. Bahkan em, ada channel TV yang khusus menginformasikan masalah bisnis dan keuangan. Artinya apa? Artinya informasi dan ekonomi ini sangat terkait erat. Ada perusahaan yang ternyata bisa hidup dari menjual informasi saja. Artinya apa? Artinya informasi itu jadi kebutuhan pokok aja. Jadi kebutuhan pokok seperti individu ya. Individu kita butuh makan, butuh beras, butuh air untuk minum dan seterusnya. Ternyata perusahaan juga butuh butuh sembako juga dan sembako mereka itu ternyata salah satunya adalah informasi. Nah, ini yang dilakukan oleh Financial Times, media massa elektronik atau online yang menyediakan informasi berkaitan dengan itu. Contoh-contohnya lebih banyak lagi, nanti bisa dicari sendiri dan berkaitan dengan itu yang B, C, D, dan E silahkan dicari apa yang Questia lakukan, apa yang Science Direct lakukan, apa produk mereka, ini perusahaan apa. Ini silahkan dicari informasinya, ini jadi tugas. Silahkan riset sendiri, cari di internet seperti apakah eh, perusahaan ini, Questia, Science Direct, Vaxia, dan Experian, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tawarkan, service apa yang mereka berikan. Intinya, siapakah Questia, Science Direct, Vaxia, dan Experian? Oke, silahkan riset di internet, tulis di selembar kertas, ya, tulis di selembar kertas, review, summary, atau rangkum apa yang mereka lakukan, perusahaan apa, produknya apa, dan tulis di selembar, sekali lagi tulis di selembar kertas, kemudian di apa namanya, dikirimkan lewat Google Form ya. Nanti akan saya share Google Formnya yang mana. Oke, itu tugasnya. Nah, kemudian informasi di dalam organisasi, ketika organisasi sudah mendapatkan informasi, sudah bisa collect information, itu ada tantangan-tantangannya ya. Ada tantangan-tantangannya, ada hambatan-hambatannya yang juga merupakan peluang, tantangan dan peluang dari pengelolaan informasi, informasi atau manajemen informasi. Yang pertama adalah information overload, eh, yaitu kondisi di mana jumlah data yang diolah tidak diimbangi dengan kemampuan mengolah data. Jadi dengan adanya internet, alat komunikasi, teknologi informasi, itu data bisa diolah, diambil secara masif, secara luar biasa. Tapi seberapa mampukah perusahaan itu mengolah data itu agar bisa menjadi informasi yang menguntungkan dan bermanfaat bagi perusahaan, itu adalah soal lain, itu adalah tantangan yang harus bisa dijawab. Ambil contoh, katakanlah perbankan, ya, BRI, Mandiri, atau BSI, itu kan customernya, nasabahnya jutaan. Bukan lagi ratusan ribuan, tapi jutaan. Dari jutaan informasi itu, informasi mengenai nama dan umur saja berarti tinggal dikali dua kan. Atau umur dan tempat tinggal itu berarti ada dua item informasi. Kalau pelanggannya 10 juta berarti dua informasi itu saja sudah 20 juta ya. Informasi tempat tinggal dan umur. Itu udah 20 juta informasi, 20 juta item. Nah, itu tentu harus diimbangi dengan kemampuan. Karena kalau hanya menyimpan saja, ya nanti menghabiskan server saja, menghabiskan memori server ya. Sama seperti kalau kita punya buku, punya 20 buku, kalau tidak mampu mengolah buku itu ya jadi simpanan saja di rak-rak buku kita. Ya, butuh suatu kemampuan, kalau kita ibaratkan buku, koleksi buku ya, butuh suatu kemampuan untuk merangkum, mereview, mengklasifikasikan buku itu, terus kemudian meramunya menjadi suatu satu pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita. Itu butuh butuh kemampuan ya, butuh kemampuan mengolah data yang baik. Kemudian tantangan dan peluang yang lain adalah knowledge worker. Ya, tadi ini information overload tadi sudah tersinggung juga, dibahas juga. Jadi
mengolah informasi itu butuh butuh sumber daya, bukan hanya butuh sumber daya waktu, sumber daya uang, tapi juga sumber daya orang. Nah, ini ada satu penelitian bahwa untuk mengolah informasi saja, gitu ya, untuk mengolah ya, belum belum membuat informasi itu jadi sesuatu yang bermanfaat itu, untuk mengolahnya saja itu mahal. Di sini dalam suatu penelitian disebutkan biayanya itu $30, 30 US dollar per jam. Jadi sekitar 500.000 rupiah per jam hanya untuk mengolah saja. Belum belum ngurusin bagaimana servis, bagaimana produk ke customer, hanya mengelola informasi. Oke. Kemudian bisnis proses, bagaimana cara memanfaatkan informasi untuk mempercepat proses bisnis. Oke. Jadi kalau information overload, knowledge worker ini berkaitan dengan kemampuan mengelola dan mengklasifikasikan data. Tapi bisnis proses ini lebih tinggi lagi. Bagaimana data yang ada itu, informasi yang ada itu bisa mempercepat proses bisnis. Bagaimana caranya? Tantangan dan hambatan yang lain adalah tantangan dan peluang ya. Bisnis intelijen bagaimana tadi memanfaatkan informasi itu untuk meningkatkan performa. Jadi ada proses bisnis, ada performa organisasi. Kalau proses bisnis itu mempercepat bagaimana em, waktu ini diolah dengan cepat, set dalam perusahaan. Kalau bisnis intelligence, bagaimana informasi itu bisa meningkatkan performa. Performa itu lebih luas. Bisa performa dari segi keuntungan, profit, performa dari segi apalagi kualitas produk, performa dari segi em, saham, sahamnya harganya bagus, investasinya bagus gitu ya. Performa dari segi banyak hal yang lain. Termasuk dari segi karyawan gitu ya. Performa dari segi jumlah customer-nya selalu meningkat gitu ya. Performa dari penguasaan pasar gitu ya. Jadi lebih luas. Kalau bisnis intelijen lebih luas. Nah, kita naik lagi bisnis performance management, bagaimana cara meningkatkan kualitas informasi dan performa organisasi secara bersamaan. Jadi setelah bisnis intelijen meningkatkan performa organisasi, bisnis performance management bagaimana performa dan kualitas informasi yang ada dalam perusahaan itu sama-sama meningkat. Jadi saling menguatkan, saling menguatkan. Kualitas informasi naik, maka performa organisasi naik. Performa organisasi naik, dia feedbacknya meningkatkan kualitas informasi dan seterusnya. Maka secara dinamis perusahaan akan terus berkembang dengan baik. Ya, dari tadi kita sebutkan informasi ya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan informasi itu? Nah, di sini ada jenis-jenis informasi. Saya berikan satu contoh saja. Informasi yang berkaitan dengan customer dan pasar, market and customer information. Yang pertama preferensi customer. Preferensi misalkan pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan. Mulai dari ambil contoh Instagram saja ya. Preferensi waktu mengakses misalkan. Itu juga preferensi ya, pilihan. Berapa orangkah yang suka mengakses Instagram di pagi hari, berapa yang suka mengakses di siang hari, berapa yang suka mengakses di sore hari. Itu juga informasi preferensi. Em, Kemudian dari tiga klasifikasi itu, kalau yang pagi hari itu biasanya umur berapa? Apakah dia bawah 17, di atas 17, di bawah 30, di atas 30, di atas 40, atau di atas 50, dan seterusnya. Nah, itu kan preferensi. Preferensi pilihan orang dalam mengakses Instagram. Demografi. Demografi tempat tinggal atau usia juga ya. Ini berkaitan dengan usia tadi. Jumlah dan omset pesaing itu juga informasi. Kalau kita tahu pesaing kita ada berapa, maka perusahaan pasti akan bisa memposisikan strategi-strategi yang tepat.
Kalau omset perusahaan sayangan kita lebih tinggi dari kita, kita pun bisa mengambil strategi yang tepat agar kita tidak kalah saing, agar kita tahu kekurangan dan kelemahan kita, agar kita tahu kekurangan dan kelemahan pesaing sehingga kita bisa bertarung secara lebih efektif dengan pesaing kita. Oke, nah ini salah satu jenis informasi saja. Jenis informasi yang lain adalah product information, informasi berkaitan dengan produk, specialist knowledge, business process information, dan seterusnya ya. Oke, sekarang bagaimanakah cara untuk meningkatkan kualitas informasi? Apa itu kualitas informasi? Yaitu kemampuan bagaimana meningkatkan kualitas informasi ya, yaitu kemampuan perusahaan atau organisasi mengolah data yang berlimpah menjadi informasi yang relevan dan berkualitas berbeda-beda. Salah satu cara meningkatkan kemampuan itu adalah dengan teknologi. Oke. Em, ini diterjemahkan secara langsung ya, ini dari bahasa Inggris. Seharusnya kemampuan perusahaan atau organisasi mengolah data yang berbeda-beda yang berlimpah menjadi informasi yang relevan dan berkualitas. Berbeda-bedanya uh, seharusnya di atas. Salah satu cara meningkatkan kemampuan itu adalah dengan teknologi. Oke. Salah satunya dengan teknologi, fungsi teknologi itu antara lain adalah aggregating. Jadi mengumpulkan ya, mengkoleksi atau mengumpulkan atau mendata informasi. Dengan teknologi kita bisa lebih cepat. Ya, tidak perlu menanyakan satu persatu customer kita tinggalnya di mana, preferensinya seperti apa, umurnya berapa. Nah, dengan teknologi bisa kita lakukan survei secara singkat, tapi manfaatnya hebat, gitu ya. Aggregating, mengumpulkan secara massal. Hmm. Summarizing itu eh, kalau sudah terkumpul datanya kita mereview, mengklasifikasikannya ya, mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya, berdasarkan ya kebutuhan perusahaan masing-masing. Oke, kemudian filtering ini berkaitan dengan kualitas data mana yang valid, data mana yang tidak, gitu ya. Setelah disummarize, setelah dirangkum, kita filter, kita cek mana yang memang valid, mana yang tidak, gitu ya. Bisa validitasnya itu bisa dicek dengan uji statistik, bisa dengan em, sesuai atau tidaknya dengan fakta, dan lain-lain. Itu di filtering. Kemudian altering itu meningkatkan ya, membuat data itu jadi bermanfaat. Oke, setelah biasanya dikombinasikan ya, data itu dikombinasikan maka dia akan bermanfaat terbaca gitu ya. Contohnya tadi bagaimana informasi mengenai preferensi mengakses Instagram. Oke, nah, ini kita bagi siapa yang suka mengakses di pagi, siang, dan malam. Nah, misalnya di pagi hari kita sudah dapat datanya, di pagi hari sudah diklasifikasikan sekian juta orang mengakses Instagram di pagi hari. Dari sekian juta orang yang mengakses di pagi hari itu, umurnya juga kemudian diidentifikasi, yang di bawah 20 berapa, yang di atas 20 berapa. Nah, kalau kita sudah mengklasifikasikan itu, maka kita bisa, si Instagram ini bisa kemudian menyasar ya, menyasar eh, orang-orang yang mengakses Instagram di pagi hari itu dengan iklan, dengan video-video, dengan informasi-informasi yang sesuai dengan usia mereka. Oke, yang sesuai dengan usia mereka sehingga si customer ini akan semakin ya, semakin
semakin terikat, semakin kecanduan atau semakin suka mengakses Instagram itu karena pilihan-pilihan gambar video yang disajikan oleh Instagram itu sudah sesuai dengan karakter mereka. Nah, ini bagaimana mengalter data yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat buat perusahaan. Nah, ini disebutkan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas informasi, eh, yaitu informasi ini perlu memiliki value atau nilai. Oke, apa itu? Bagaimana cara meningkatkan value? Kita harus paham apa itu value dulu. Jadi value diciptakan bukan melalui teknologi, tetapi melalui manajemen informasi. Oke, bagaimana mengolah informasi? Teknologi itu hanya alat bantu. Sekali lagi, teknologi alat bantu. Tetapi yang bisa meningkatkan atau memberi value dari sebuah informasi adalah informasi manajemen ya. Manajemen information. Yaitu alur penyebaran informasi yang lebih lancar dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Salah satu caranya, kemudian melalui information and knowledge sharing yang lebih baik sehingga meningkatkan ketepatan dalam mengambil keputusan. Oke, di tingkat pengambilan keputusan, informasi menjadi sangat penting. Jadi, keputusan menjadi lebih efektif, tepat, dan efisien. Sebagaimana air didistribusikan efektif dan efisien dalam sebuah pohon agar pohon dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Begitu juga informasi dalam perusahaan harus ditransmisikan dengan baik demi kemajuan dan keberlangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Oke, ya, cukup jelas. Jadi, manajemen informasi sangat penting untuk menciptakan value, menciptakan nilai bagi perusahaan. Tidak hanya untuk keamanan dan koleksi data, tapi juga harus ada value yang diciptakan dari data-data yang kita data-data yang perusahaan kolek. Oke. Nah, ini manfaat yang diperoleh dari penerapan SIM atau sistem informasi yang manajemen. Yang pertama, add value, jadi meningkatkan nilai dari informasi itu sendiri, yang pada akhirnya bisa meningkatkan nilai dari performa perusahaan, bisa meningkatkan laba dan seterusnya. Yang kedua adalah reduce cost, mengurangi biaya karena aktivitas perusahaan lebih cepat, lebih efektif dan efisien, maka cost yang dikeluarkan juga lebih kecil. Manage risk, jadi bisa memanage risiko-risiko yang timbul. Kalau kita paham kelebihan dan kekurangan perusahaan, kita paham kelebihan dan kekurangan customer kita paham kelebihan dan kekurangan aturan yang ada, kita paham kelebihan dan kekurangan pesaing, maka resiko kita rugi, resiko perusahaan itu bangkrut itu akan semakin mengecil. Yang keempat, create new reality. Jadi dengan pendekatan SIM, maka produk kita itu tidak hanya sekedar produk. Produk kita menjadi suatu gampangnya kebutuhan, sesuatu yang melekat di customer karena ada sistem informasi yang baik. Em, Produk yang kita jual tidak lagi dalam tanda kutip menjadi produk, tapi menjadi bagian hidup dari seseorang. Kalau kita mengakses sosial media itu seolah-olah bukan sebuah produk lagi, bukan sebuah em, jualan gitu ya, bukan sebuah barang yang kita beli, tapi menjadi bagian hidup dari kita. Maka sosial media sudah berubah dari produk menjadi new reality, menjadi bagian dari hidup kita. Maka itu sosial media adalah salah satu contoh paling nyata dari penggunaan sistem informasi manajemen yang berhasil.
Kita akan masuk ke arsitektur dari infrastruktur ya, infrastruktur teknologi. Kita akan membahasnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.